Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa keluarga GKJ Tlogosari. Pada kesempatan malam hari ini, persekutuan doa karena masih dalam keadaan pandemi, maka persekutuan doa diadakan di keluarga, di rumah kita masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan, berkat, kasih dan anugerahnya. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum persekutuan doa dimulai, marilah kita mohon penyertaan Tuhan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita awali persekutuan doa pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 168 C, bait yang 1 dan 2. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini, bersama dengan keluarga kecil kami di rumah kami masing-masing, boleh bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Walaupun melalui media online, tetapi tidak mengurangi kesetiaan dan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar setiap kami yang menerima firman Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pada kesempatan malam hari ini, Bapak Joko yang akan membawakan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan pimpin persekutuan doa pada malam hari ini.
dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bersama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Joko yang diambil dari bahan persekutuan doa yang keempat dengan materi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Namun sebelum renungan dimulai, lebih baik kita menyanyikan kembali pujian Kidung Jemaat nomor 169 bait 1 dan 2. Monggo Pak Joko, dipersilakan. Terima kasih. Selamat malam kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang ada di rumah. Renungan atau persekutuan doa pada malam hari ini melalui media online tidak mengurangi rasa syukur kita, dan kiranya Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dalam kasih Tuhan masih diberikan kesehatan. Marilah kita membuka Alkitab kita, yaitu Matius 15 ayatnya yang ke-34. Matius 15 ayat yang ke-34 yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi berapa ikan kecil. Demikian landasan untuk persekutuan doa. Marilah Bapak Ibu kita buka persekutuan doa yang sudah kita baca di rumah atau mungkin sudah kita persiapkan di halaman 22. Yang demikian perikop, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Jika kita mendengar kalimat diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang saudara rasakan?
Bayangkanlah, saudara berada di tempat itu, saudara memandang Yesus yang tersalib dan berteriak dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku?" Bagi sebagian kita yang bisa saja merasakan hati tersayat-sayat, bisa jadi sebagian kita tidak kuat memandang dan mendengarkan suara nyaring itu. Mendengar jeritan orang-orang yang mengalami luka-luka dalam sebuah kecelakaan, kita seringkali dibuat merinding. Apalagi melihat yang mendengarkan teriakan Yesus yang begitu menderita, kesakitan dengan tubuh yang tergantung di atas kayu salib dengan paku yang menembus kedua telapak tangannya. Perhatikanlah, benar-benar teriakan itu ditujukan kepada alamat yang jelas, yaitu Allah. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus meneriakkan kalimat tersebut pada Allah? Apakah Yesus sudah kehilangan pengharapannya pada Allah? Kita tahu Allah itu pengasih dan penyayang. Namun jika hanya berhenti sampai di situ, maka tidaklah akan berarti apa-apa. Tidak akan pernah ada dampaknya juga bagi hidup kita. Yang terpenting adalah apakah kita sungguh merasakan kasih sayang Allah dalam hidup kita, sehingga dalam penderitaan seberat apapun kita tetap tegar dan kuat serta tidak kehilangan pengharapan. Penderitaan berat itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga manusia tidak perlu lagi meneriakkan dan mempertanyakan kehadiran Allah dalam penderitaan kita. Ini kita hanya tinggal mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita. Sampai saat ini kita masih terus bergumul dengan berbagai penderitaan. Kita ingat bagaimana pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, yang begitu menguras bukan hanya materi, tapi juga nyawa, membawa kita dalam kondisi yang berat. Tidak sedikit masyarakat kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan kekasih hati. Mereka bahkan kehilangan pengharapan. Apakah seruan Tuhan Yesus masih perlu kita teriakkan? Rasanya tidak perlu. Kita hanya tinggal memandang salib itu saja. Salib itu sudah mewakili seluruh penderitaan kita. Yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah membuka hati, merasakan kehadiran Allah dalam setiap pergumulan hidup kita. Demikian Bapak Ibu, renungan yang pada malam hari yang kita baca bersama maupun kita syukuri, yaitu bagaimana seorang Yesus yang telah disalibkan dengan sangat menyedihkan. Perumpamaan yaitu di antara manusia, kita selalu mengalami hal-hal yang berat, yaitu cobaan-cobaan di dalam hidup kita sendiri. Baik itu kita
kehilangan orang yang terkasih di dalam keluarga maupun orang-orang yang kita cintai, bahkan orang yang dianggap kita sendiri merupakan panutan, orang itu yang berbuat baik terhadap masyarakat, berbuat baik terhadap bangsa dan negara. Kadang kita merasa terharu, dalam bahasa Jawanya mungkin terenyuh, bagaimana seseorang yang meninggal karena sesuatu. Mestinya kita sebagai orang yang mencintai, mengasihi, itu kadang kita merasa terharu melihat kita telah ditinggalkan oleh orang yang terkasih, bahkan orang yang kita cintai. Itu yang sama saja yang tersebut di dalam bacaan kita tadi, yaitu seorang Yesus yang disalibkan dan tangannya telah dipaku dengan penderitaan itu. Kita melihat, mestinya kita sangat terharu sekali. Bahkan bisa meneteskan air mata. Itu seorang juru selamat kita yang kita kasihi dan sebagai guru di dalam perjalanan kita melalui karya keselamatan Tuhan. Itulah karya-karya Tuhan Yesus yang kita berikan. Maka kita tidak mungkin kehilangan pengharapan selama kita masih mau bersekutu dengan Tuhan, mau memberikan pelayanan yang kita bisa lakukan, baik itu melalui keterampilan masing-masing, melalui pikiran, curahan hati. Itulah yang bisa kita lakukan melalui karya-karya di dalam kita bergereja. Seberapa apapun kita melakukan pekerjaan, tapi kalau kita melakukan dengan senang hati, dengan tulus, pasti terasa ringan, tidak ada beban. Begitu pula di dalam kasih Allah, dalam hidup kita, sehingga dalam penderitaan apapun kita tetap tegar, kuat, serta tidak kehilangan pengharapan. Jadi penderitaan kita itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu meneriakkan seperti yang sudah tadi diteriakkan oleh Yesus dengan menyebut Allahku, Allahku, mengapa meninggalkanku? Kita tidak perlu, tapi kita cukup melihat salib. Itulah simbol seorang atau orang yang menganut sebagai orang percaya. Kita cukup melihat salib. Disitulah kita sudah melihat apa yang telah terpampang di salib itu. Demikian Bapak Ibu, dan kiranya menjadikan dasar, kiranya kita dapat melakukan apa saja untuk kita bergereja. Amin. Kita serahkan kepada Bu Joko selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggapi firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini, marilah kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 180 bait 1 sampai dengan 6.
Doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Joko. Marilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita lakukan doa syafaat pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, untuk firman yang boleh kami terima dan telah mengingatkan kepada kami untuk membuka hati agar bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap pergumulan hidup kita. Kami juga mengucap syukur dan berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari yang penuh dengan kasih. Bersyukur pula untuk persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan pimpin persekutuan doa dari awal, pertengahan hingga akhir dengan penuh sukacita. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GKJ Telogosari dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan hadir memberikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan di dalam menghadapi setiap peristiwa hidup agar senantiasa hanya berserah kepadamu. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan dengan cara yang Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Saat ini pun kami juga berdoa untuk seluruh tim panitia dan komisi, kiranya Tuhan menolong apa yang sudah menjadi program kerja yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Berkati juga untuk seluruh majelis, kiranya Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kebijaksanaan, dan damai sejahtera sehingga dapat menjalankan pelayanannya dengan baik. Demikian pula kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami dan keluarganya yang selalu melayani jemaat dengan penuh kasih, dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan damai sejahtera. Berkati pula Tuhan calon pendeta kami, Mbak Fanani, kiranya yang Tuhan sendiri menolong segala pekerjaan yang dikerjakan. Juga Tuhan berkati Mbak Fanani dan Mas Arditya yang akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 20 Maret akan datang. Kiranya Tuhan campur tangan di setiap acara agar dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tim multimedia yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan di gereja di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menolong agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk klinik ayam, kiranya Tuhan menolong dalam pelayanannya agar dapat menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat sekitarnya. Tuhan berkati juga personil yang ada agar setia dan semangat dalam menjalankan tugas untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan pula untuk memulihkan kondisi bangsa dan negara kami agar terhindar dari COVID-19 ini yang telah kiranya Tuhan singkirkan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang kekal. Amin.
Sebagai pujian penutup, marilah bersama kita pujikan dari Kidung Jemaat 180 bait 7 dan 8. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat mematuhi protokol kesehatan dengan 5M-nya, dan selamat menjalani pola hidup sehat bersih. Terima kasih, Tuhan memberkati.